Stop bayar pajak, jangan belanja di supermarket, jangan makan di restoran, jangan beli baju, tas, sepatu, handphone, televisi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tersembunyi di setiap transaksi kamu. Sesuatu yang bikin uang keluar lebih banyak dari yang kamu kira. Misterius kan? Tenang aja, kali ini kita akan membahasnya lebih detail. Halo Sobat Pajak, selamat datang di channel Golden Tax Consultant. Jadi, kali ini kita akan membahas pajak yang sangat melekat pada kehidupan sehari-hari. Seperti tidak bisa terpisahkan, baik berupa barang maupun jasa. Pernah dengar atau melihat kalimat stop bayar pajak? Apakah menurutmu dengan keadaan negara seperti ini, hal tersebut bisa terrealisasi? Tentunya hal tersebut sangat sulit, karena dalam kehidupan sehari-hari kita, ada sebuah pajak yang sangat melekat dan tidak terpisahkan dalam bentuk barang maupun jasa. Coba deh kita sama-sama perhatiin. Setiap kali kita berbelanja, rasanya ada uang yang hilang. Harganya segini, tapi kok totalnya lebih? Bukan salah kasir, bukan juga salah toko. Ada sosok tak terlihat yang selalu nongkrong di struk belanja. Dia nggak minta izin, tapi wajib kamu bayar. Nah, betul banget, dia adalah PPN. Apa itu PPN? PPN adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa di dalam negeri oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Siapa yang membayar PPN? Pada dasarnya, PPN dibebankan kepada konsumen akhir. Maksudnya, orang yang membeli barang atau jasa yang akhirnya menanggung pajak ini. Pajak yang kelihatannya sepele, tapi justru paling kuat dan stabil. Kenapa? Karena PPN muncul setiap kali kamu konsumsi, seperti makan, minum, belanja barang, atau pakai jasa. Dan bedanya sama pajak penghasilan, PPN ini nggak peduli kamu kerja atau nggak, selama kamu konsumsi, kamu wajib bayar. Aku kasih contoh sederhana ya, misalnya kamu makan di restoran, total tagihannya 100.000, dengan PPN 12%, maka kamu diwajibkan membayar dengan nominal 112.000. Lalu setelahnya, kamu beli baju 500.000, setelah kena PPN, harganya menjadi 560.000. Bayangin, kalau tiap bulan kamu belanja barang-barang rumah tangga, biaya hidup kamu bisa naik signifikan cuma gara-gara PPN. Oke, sekarang kita masuk ke dasar hukumnya. Peraturan PPN di Indonesia yang berlaku sampai Agustus 2025 sebagian besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Nah, UU ini menetapkan kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% jadi 11% per 1 April 2022, dari 11% jadi 12% per 1 Agustus 2025. Selain itu, UU HPP juga mengatur ulang beberapa hal seperti penambahan atau penghapusan objek PPN dan kemudahan bagi pengusaha kecil. Tapi, UU aja nggak cukup, ada juga aturan turunan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 yang jelasin detail teknis PPN, termasuk barang strategis yang dibebaskan, misalnya bahan pokok, jasa pendidikan, dan layanan kesehatan. Peraturan Menteri Keuangan yang lebih spesifik, misalnya tentang PPN transaksi digital, produk tertentu, dan perdagangan melalui sistem elektronik alias PMSE. Singkatnya, UU HPP itu payung besarnya, lalu PP dan PMK jadi aturan rinci supaya jelas siapa yang kena, kapan, dan bagaimana PPN itu dipungut.
Nggak semua barang dan jasa kena PPN kok guys. Ada barang yang bebas PPN seperti beras, jagung, telur, daging, dan sayuran. Ada juga jasa tertentu yang nggak kena PPN seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan asuransi. Tapi kalau kita belanja barang elektronik, kendaraan, pakaian branded, makan di restoran, bahkan minyak goreng yang bermerek itu pasti kena PPN. Juga kopi, bahkan teh pun kena PPN. Nah, yang bikin rame sejak 1 Agustus 2025 ini ada aturan baru. Pertama, aset kripto. Dulu kena PPN, sekarang dihapus. Tapi jangan senang dulu, karena diganti dengan PPh 22 final. Tarifnya 0,21% untuk transaksi lewat exchanger, dan 1% kalau antar dompet pribadi. Kedua, penjual di marketplace. Kalau omsetmu lebih dari 500 juta, siap-siap dipotong PPh otomatis. Jadi, kalau dulu kamu jualan online santai, sekarang sistem otomatis marketplace yang jadi pemungut pajaknya. Intinya, pemerintah lagi ngejar penerimaan lewat konsumsi dan transaksi digital. Mungkin kamu juga akan bertanya, kalau aku belanja di warung kecil, kena PPN nggak? Jawabannya enggak, karena warung kecil biasanya bukan PKP atau pengusaha kena pajak. Syaratnya, omset mereka harus di atas 4,8 miliar rupiah setahun baru wajib PPN. Tapi, walaupun warung kecil nggak pungut PPN di kamu, sebenarnya barang yang mereka beli dari distributor sudah kena PPN di awal rantai. Jadi, kamu nggak lihat PPN di struk warung, tapi pajaknya udah ada di harga barang dan secara tidak langsung kamu membayar PPN. Lalu, kalau aku nggak belanja, berarti nggak bayar PPN dong? Betul, tapi realistis nggak kalau kamu stop makan gorengan, nggak ganti HP, nggak isi bensin? Sulit kan? Nah, itulah kenapa PPN disebut pajak paling stabil. Karena setiap orang pasti mengkonsumsi, mau yang kaya atau yang miskin. Nih, aku kasih ilustrasi yang wajib kamu tahu. Pedagang gorengan membeli minyak Sanko dari distributor atau toko kelontong. Pada saat pembelian ini, pedagang tersebut adalah konsumen terakhir. Karena minyak Sanko adalah produk kemasan bermerek, harga yang dibayarkan sudah termasuk PPN 12%. Biaya minyak, pedagang membeli minyak Sanko seharga Rp22.400, sudah termasuk PPN Rp2.400. Biaya bahan lain Rp15.000, keuntungan yang diinginkan Rp5.000. Total biaya ditambah keuntungan yaitu Rp22.400 ditambah Rp15.000 ditambah Rp5.000. Dengan total Rp42.400. Pedagang akan menjual gorengan dengan total harga Rp42.400. Pembeli yang membeli gorengan itu akan membayar dengan harga tersebut. Di dalam harga itu sudah tercakup PPN yang dibayarkan pedagang saat membeli minyak. Dalam hal ini, pembeli gorengan tidak membayar PPN secara langsung karena pedagangnya non-PKP. Tetapi, secara tidak langsung, pembeli gorengan tersebut tetap ikut menanggung biaya PPN yang sudah dibayarkan oleh pedagang. Ini adalah salah satu cara kerja PPN yang berlaku di seluruh dunia. Lalu kenapa dengan perhitungan seperti itu, pemerintah maksa naikin tarif PPN jadi 12% dan ada rencana naik lagi hingga maksimal 15%. Kenapa dinaikkan? Jawabannya ada di APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu ibarat dompet raksasa negara, ada pendapatan, ada belanja. Di Agustus tahun 2025, pendapatan negara tercatat 810,5 triliun. Belanjanya 801,4 triliun. Defisitnya 279,2 triliun. Nah, salah satu cara nutup defisit itu ya lewat pajak, termasuk PPN. Jadi, tiap kali kita bayar PPN, sebenarnya kita ikut biayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan subsidi. Dan bisa disebut
PPN itu merupakan uang yang kita titipkan kepada pemerintah dan nantinya akan dikembalikan ke kita dalam bentuk konkret seperti infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang memudahkan kita berpergian dan berdagang. Layanan publik, fasilitas pendidikan seperti sekolah, universitas, kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, dan keamanan seperti polisi dan TNI. Bantuan sosial berupa program subsidi, listrik, BBM, pupuk, dan bantuan langsung tunai seperti PKH, kartu sembako untuk membantu masyarakat kurang mampu. Sekarang kamu udah tahu misterinya. Setiap kali kamu belanja, ada bagian uangmu yang otomatis masuk ke negara lewat PPN. Jadi jangan kaget lagi kalau struk belanja lebih mahal dari harga barangnya. Kalau kamu pengen lebih paham tentang aturan PPN terbaru, strategi bisnis biar nggak salah urus pajak, atau sekedar update soal dunia perpajakan, pastikan kamu follow channel ini sekarang juga. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan share video ini ke temanmu. Karena dengan ngerti pajak, kamu bisa atur keuangan lebih cerdas, dan bisnis bisa lebih aman dari resiko kena sanksi. So, klik subscribe sekarang juga. Karena di video berikutnya, kita bakal bahas trik-trik biar bisnis tetap patuh pajak. Tapi nggak boros bayar pajak. Jangan sampai ketinggalan.